yang adibudaya, namo budaya. Kehidupan sebagai manusia adalah sangat jarang sekali kita untuk mendapatkannya. Seperti di dalam Tripitaka disebutkan bahwa kelahiran manusia bagaikan seekor kura-kura yang ribuan tahun naik ke permukaan dan dia harus masuk ke dalam satu lubang. Bagaimana kita harus mengisi kelahiran sebagai manusia ini dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Di dalam Appamada Sutta disebutkan bahwa ada satu kualitas yang sangat unggul sekali yang bermanfaat di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Apakah itu? Kualitas unggul itu adalah kepedulian. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha, maka kita kembangkanlah rasa kepedulian kita. Kepada siapa kita mengembangkan kepedulian ini? Yang pertama adalah peduli pada diri sendiri, yang kedua adalah peduli kepada lingkungan alam, yang ketiga adalah peduli kepada lingkungan sosial kita, dan yang keempat adalah peduli kepada semua makhluk hidup. Seperti doa umat Buddha selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Peduli pada diri sendiri, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan baik secara jasmani kita maupun secara batin kita. Dengan kesehatan secara jasmani dan kesehatan secara batin, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Kesehatan secara batin, apa yang harus kita tumbuhkan adalah keyakinan kita, yaitu sadar kita, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian selain keyakinan, apa yang harus kita kembangkan lagi, yaitu moralitas kita. Kita memiliki 5 sila yang selalu Buddha ajarkan, yaitu yang pertama adalah berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan, yang kedua adalah berusaha untuk tidak mengambil atau menginginkan hak milik orang lain, yang ketiga adalah berusaha untuk kita tidak melakukan sesuatu asusila, yang keempat adalah kita berusaha untuk menjaga ucapan kita, memiliki ucapan yang benar, dan yang kelima adalah berusaha kita mengkonsumsi makanan, minuman yang tidak melemahkan kesadaran kita dengan sila yang baik, dengan keyakinan yang kuat akan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan yang ketiga adalah yang paling penting harus kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa berpraktek bawana, yaitu praktek sesungguhnya daripada Dhamma itu sendiri. Dengan kita peduli pada diri sendiri yang diawali dengan kesehatan jasmani dan juga batin kita, kemudian kita juga bisa mulailah kita peduli dengan lingkungan alam kita. Dunia ini sudah begitu sumpek sekali, dunia ini sudah luar biasa panas sekali karena adanya pemanasan global. Bagaimana kita mulai mengembangkan kepedulian kita terhadap lingkungan alam? Mulailah kita, kalau di dalam Buddhis kita bisa secara bervegetarian, ya mulailah kita mencintai tanaman, mulailah kita belajar untuk bervegetarian, makan makanan yang betul-betul vegetarian sehingga kita dapat selain jasmani kita sehat, batin kita juga akan sehat. Setelah itu, setelah peduli pada lingkungan alam, dengan kita menjaga sampah tidak kita biarkan dengan sembarangan, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu baik dalam sampah yang organik maupun yang tidak organik. Kemudian kita juga dapat peduli pada lingkungan sosial kita, yaitu masyarakat, mulai dari keluarga yang paling kecil, kemudian lingkungan tetangga kita, masyarakat, kemudian juga lingkungan bagaimana kita berbangsa dan bernegara dengan baik. Maka ketika kita bisa menjalankan, yang pertama adalah peduli pada diri sendiri, peduli pada lingkungan alam, yang ketiga adalah peduli pada lingkungan sosial, dan yang keempat, maka kita bisa peduli kepada semua makhluk. Mulailah diawali dengan peduli pada diri sendiri, peduli pada lingkungan alam, peduli pada lingkungan sosial, maka kita otomatis dapat mengembangkan kepedulian kita kepada semua makhluk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Teruslah selalu kita mengembangkan kepedulian kita untuk semua makhluk, karena seperti doa kita, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.